Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maetik. Saya kelas 5C jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Evaluasi merupakan proses yang sistematik untuk mengukur dan memberi nilai kuantitatif matematika, kualitatif atau non-matematika, ataupun keduanya terhadap sesuatu atau tampilan karakter-karakter dengan tujuan atau patokan yang telah ditetapkan. Karakter-karakter tersebut dalam ruang lingkup kegiatan proses belajar mengajar adalah tampilan siswa dalam bidang kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap emosional, dan psikomotor atau keterampilan. Fungsi evaluasi. Evaluasi mempunyai fungsi seperti berikut ini. Yang pertama, sebagai alat seleksi. Evaluasi dapat digunakan untuk melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru dari suatu sekolah. Dengan evaluasi dapat ditentukan sejumlah siswa tertentu yang memenuhi syarat sebagai calon siswa yang akan diterima. Yang kedua, sebagai alat mengukur keberhasilan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh tujuan dapat dicapai setelah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilihat pula sampai sejauh mana seorang guru telah berhasil dalam menerapkan metode dan pendekatan, penguasaan materi, serta kebaikan dan kelemahan kurikulum yang dipakai. Yang ketiga, sebagai alat penempatan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui dengan baik termasuk kelompok mana seorang pada kelompok yang sama pula penempatan yang cocok dengan kondisi masing-masing siswa lebih memungkinkan untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal sehingga hasil belajarnya pun akan mencapai tujuan dengan baik. Yang keempat, sebagai alat diagnostik. Evaluasi dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa, yaitu mengetahui letak kelemahan dan kebaikan siswa dalam penguasaan setiap konsep matematika yang telah diajarkan. Hasil ini dapat digunakan untuk memberikan penyembuhan yang tepat sesuai dengan jenis dan tingkat kesulitannya dalam bentuk pengajaran remedial. Tujuan evaluasi. Seperti dengan fungsi evaluasi yang telah dikemukakan, evaluasi mempunyai tujuan seperti berikut ini. Yang pertama, dalam fungsi evaluasi sebagai alat seleksi tergantung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, dalam fungsi evaluasi sebagai alat mengukur keberhasilan dan diagnostik tergantung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan apa yang diharapkan, perlu dicari faktor penyebab yang menghambat tersebut. Selanjutnya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. Yang ketiga, dalam fungsi evaluasi sebagai alat penempatan terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kedudukan evaluasi. Kedudukan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar berada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan belajar berlangsung. Sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung, evaluasi dilakukan oleh pihak sekolah, terutama guru. Hal-hal yang evaluasi diantaranya meliputi calon siswa mengenai usia kematangan kognitif, kondisi fisik, dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Pelaksanaan evaluasi bisa melalui tes tulis, lisan, perbuatan, ataupun dengan pertimbangan melalui pengamatan atau observasi. Ruang lingkup evaluasi. Yang pertama, objek evaluasi. Objek evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan evaluasi, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Masukan atau input, calon siswa yang akan dibentuk menjadi manusia-manusia dewasa yang berpribadi utuh, merupakan subjek didik dalam kegiatan belajar mengajar. Karakteristik siswa sebagai masukan dalam proses belajar mengajar yang dievaluasi mencakup 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan
Ini disebut tes kemampuan, aptitude test. Yang kedua, kepribadian. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kepribadian atau personality test. Yang ketiga, sikap. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu hal disebut tes sikap atau attitude test. Yang keempat, intelijensi. Alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat intelijensi disebut tes intelijensi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.